Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa dukhrina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Udah selesai dah, udah doain mah. Ibu sehat bu? Suami masih setia kan? Alhamdulillah. Bapak sehat Pak? Gimana asam uratnya? Mudah-mudahan yang datang duduk di dalam rumah Allah ini orang-orang yang disayang oleh Allah, dimuliakan oleh Allah, dicintai oleh Allah, diangkat derajatnya oleh Allah, diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang saya muliakan, saya hormati Abangku Fillah Bang Jamal dan seluruh ketua dan para pengurus Masjid Nurul Islam, para jamaahnya, remaja masjidnya, majelis ta'limnya, insyaallah dimuliakan, dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Amin beneran apa amin aminan? Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Sesungguhnya orang-orang yang berkata Allah sebagai Tuhannya, lalu istiqomah, lalu tidak pernah takut mati menghadapi kematian, tapi tidak cari mati. Wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun, dan tidak pula bersedih hati atas susah, gelisah, sedih kehidupan masa lalu. Ulaika ashabul jannati khalidina fiha, itulah ahli surga selama-lamanya, jazaa'an bima kanu ya'malun, sebagai balasan amal baik ketika hidup di dunia. Ayat ini memberitahukan kepada kita Pak Bu, bahwa untuk masuk ke dalam surga cukup 4 saja syaratnya. Apa? Yang pertama kata Allah, akui Allah sebagai Tuhan. Tidak percaya kepada dukun, tidak percaya kepada jimat, tidak percaya kepada lembaga survei. Yang dia percaya adalah takdirnya Allah yang akan datang. Bahkan 1 menit ke depan dia nggak tahu. Yakin dia punya Allah Subhanahu wa ta'ala, dia sandarkan kepada Allah. Yang kedua syaratnya istiqomah. Istiqomah dalam kebaikan. Apa makna istiqomah? Orang yang istiqomah wajib menjadi kebutuhan. Apa contohnya? Salat 5 waktu. Wajib apa sunnah? Wajib apa sunnah? Wajib jadi kebutuhan. Sunnah jadi kewajiban. Apa contohnya? Qabliyah, ba'diyah, salat duha, salat tahajud. Begitu nyampe ke masjid belum sempat
qabliyah zuhur, belum sempat sholat fajar, belum sempat qabla asar, dia qadha walaupun waktu haram. Boleh tidak? Habis sholat subuh, sholat sunnah, kan haram. Boleh tidak habis sholat asar, sholat sunnah? Boleh. Dulu saya pernah, Pak, habis sholat subuh saya sholat 2 rakaat, disamperin saya. Itu habis sholat subuh nggak boleh sholat. Kenapa? Haram. Iya, haram itu, tapi dia nggak baca ujung ayat, ujung hadisnya. Illa bisababin wa qada'in, kecuali sholat punya sebab dan qada. Apa sholat punya sebab? Kita habis sholat asar, kita habis sholat subuh, nggak boleh sholat. Tiba-tiba datang jenazah, apa kita anggurin itu jenazah? Tidak, kita sholatin. Kalau kita anggurin itu jenazah, kabur dia jenazah itu. Jadi kuntilanak dia. Ya. Yang kedua sebab qada. Apa qada? Biasa sholat sunnah fajar, begitu nyampe ke masjid nggak sempat sholat sunnah fajar, sudah sholat berjamaah, boleh dia qada habis sholat subuh. Kecuali yang nggak pernah sholat sunnah fajar, habis sholat subuh sholat dia nggak boleh. Istiqamah dia. Apa tanda istiqamah? Mubah dijadikan sunnah, mubah dijadikan nilai ibadah. Mana contohnya? Mubah dijadikan nilai ibadah. Tidur. Tidur kagak? Nabi tidur. Dikit tidurnya. Kalau kita dikit-dikit tidur. Yang hebatnya itu mudah-mudahan di sini kagak. Kalau masjid dekat saya sana itu khatib berapi-api di atas mimbar. Begitu duduk di pojok lagi di sana. Jumat depan dia lagi di situ. Jumat depan dia lagi di situ. Wah, masya Allah, ya. Mubah nilai ibadah. Bagaimana? Tidur menjadi nilai ibadah. Sebelum tidur dia berzikir, berwudu, kepala ke utara, kaki ke selatan, miring ke kanan. Begitu tidurnya Nabi. Maka berapa jam dia tidur? 7 jam, 8 jam, 6 jam. Maka 6 jam itu dinilai oleh Allah nilai ibadah. Apalagi mubah? Makan minum. Makan minum mubah apa wajib, Pak? Mubah. Tapi Bapak kita minum dan makan itu mubah, bisa jadi haram, bisa jadi dicela oleh Nabi. Bahkan kita pengajian setiap bulan, Maulid setiap tahun, Isra Mi'raj setiap tahunnya. Begitu ada aqua minum pakai tangan kiri sambil jalan lagi. Di sini insya Allah nggak ada. Ada juga dalam bahasa itu, Pak. Ya, ahli ibadah, orang yang melaksanakan Isra dan Mi'raj Maulid Nabi itu dia minum mencontoh sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Satu teguh Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah. Minum lagi Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah sampai terakhir. Bukan habis. Ya. Yang ketiga, kata Allah Subhanahu wa taala, ahli surga tadi itu tidak takut menghadapi kematian. Tapi bukan cari mati. Dia tidak takut mati, karena mati pasti akan terjadi. Yang keempat adalah Allah Subhanahu wa taala tidak pernah bersedih, tidak pernah mengeluh sekarang dan masa lalu. Ulaika ashabul jannah, merekalah ahli surga selama-lamanya. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan jamaah Masjid Nurul Islam ini, ya, Nurul Iman pada Islam, Nurul Islam ini semuanya masuk surga. Semuanya masuk surga. Gak ada yang tersisa, bapak-bapak juga ibu semuanya masuk surga. Tapi ada yang gak mau masuk surga. Ada yang gak mau masuk surga. Siapa
uang dari caleg, pilkada, dan pilpres. Ini mau serangan pajak 2 hari lagi. Terima lah itu, datang caleg ke masjid ini. Pak Ustaz, Pak Ustaz Jamal, kami caleg dari Anu. Jamaah masjid ini berapa? Adalah 3.000. Saya kasih ya karpet 30 DP dulu, dengan catatan jamaahnya pilih saya. Tapi kalau saya kalah, karpetnya saya gulung lagi. 200.000, 3 kilo minyak, 2 bungkus Indomie, sama-sama masuk neraka. Ini hadiahnya tanpa hisab masuk neraka jahanam. Kalau caleg udah jadi, setiap bulan dapat 70 juta. Ada proyek ganti mobil, ada proyek ganti rumah, ada proyek nambah bini. Ya iya, itu saya punya jamaah kerja di DPR. Ustaz, setiap hari kami dapat itu kondom itu. Alhamdulillah subhanallah. Setiap bersih-bersih ada aja kondom yang dapat istri. Ya udah banyak duitnya. Kenapa? Karena uang yang datang dari batil maka akan kembali juga kepada yang batil. Na'udzubillah subhanallah. Ini Pak, kenapa para penceramah tidak sampai? Kita sebagai jamaah berapi-api hati, berapi-api mubalik, nggak sampai. Kita nggak sampai ke dalam hati kita karena kita jamaah mata duitan. Betul tidak? Betul. Datanglah dia itu. 3 bungkus Indomie, udah kerapak. Gimana masuk hak itu di dalam hati kita? Bukan hanya jamaah, tapi ustadznya juga mata duitan, jadi calo caleg. Ada nggak? Ada nggak di sini? Dibawalah ke pesantren, Pak Caleg. Saya punya santri, 2.000 santri, tapi lagi bangun lantai 2. Ya, datanglah caleg itu. Ya, Ustaz, senang-tenang aja, saya bangun ini 2 lantai ini. Iya, 2 lantai terbangun. Iya, santrinya banyak, tapi dari santri itu tidak pernah ada berakhlak mulia. Masjid yang dibangun dari uang yang haram. Selesai ini masjid, tapi nanti pengurusnya berantem. Ada nggak? Mudah-mudahan sini kagak ada. Mudah-mudahan Banyamal orang saleh ini. Nggak ada. Jangan Pak, jangan sekali-kali satu teguk air yang masuk ke dalam tubuh kita ini, jangankan 3 kalimat, 1 nasihat saja. Kenapa kita tidak mau salat? Kenapa malas ibadah? Kenapa nggak masuk sampai ke hati? Karena darah, daging, rambut, hidung, bulu kita ini tumbuh dari makanan yang haram, cuma 1 perak. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Maka oleh Rasulullah SAW, ini hal yang serius Pak. Besok insya Allah saya nggak kampanye Pak, tapi saya mengajak sama Bapak Ibu. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, ini pemimpin yang kita pilih bukan 5 tahun, bukan 5 tahun Pak. Masa jabatannya benar 5 tahun, tapi yang kita pilih ini seumur hidup. Bukan seumur hidup, tapi dunia akhirat. Mana contohnya? Kita pilihlah dia. 5 tahun jabatan selesai. Semasa dia menjabat, dibangun taman. Kita pilih dia. Taman yang dibangun, malam Sabtu, malam Minggu, ada anak muda-mudi di situ, peluk-pelukan, cium-ciuman. Kita udah mati. Dosanya ngalir sama kita. Walaupun yang bangun pemimpin, yang bangun sudah hilang jabatannya, tapi taman masih ada. Ini permasalahannya. Coba nanti pulang ke rumah, kata Allah Subhanahu Wa Taala, ittabarra'al ladzina tubi'u minal ladzina taba'u wa ra'ahul 'adzab fataqatta'at bihimul asbab. Ketika orang-orang yang memilih
minta tanggung jawab kepada orang yang dipilih. Apa kata orang yang dipilih? Sorrylah ye. Sorrylah ya. Dulu memang kalian pilih kami, tapi hari ini nafsi-nafsi. Fataqat bi'imul asbab. Kenapa? Karena di hadapan mereka itu adalah azab yang besar. Baru kita saat itu ada penyesalan, Pak. Ayat selanjutnya. Wa qala alladziina ittaba'u law anna lana karratan fanatabarra'a minhum kama tabarra'u minna. Kita penyesalan pada saat itu. Apa kata kita? Ya Rab, sebentar saya dah kembali ke dunia, aku akan lepas tangan dengan pemimpin ini sebagaimana dia lepas tangan hari ini denganku. Kadzalika yurihimullahu a'malahum hasaratin alaihim. Demikianlah Allah perlihatkan tusukan kita, joblosan kita, hidungnya yang kita tusuk, matanya yang kita joblos, itu menjadi adab. Wa ma hum bikharijina minan nar. Mereka, kita yang kita tusuk, orang yang kita tusuk tidak dikeluarkan dari api neraka jahanam sedikit pun. Ketemulah di dalam neraka, Pak. Oi Bapak, masuk neraka ya? Lah iyalah, kan saya korupsi 3M. Bapak, oh saya dapat Indomie 3 bungkus. Sama-sama masuk neraka. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Maka hari besok ini tanyakan dulu sama diri kita. Kalau perlu Pak, salat tahajud, salat berjamaah, salat hajat, berdoa kepada Allah, minta kepada Allah, ya Rab, besok ini yang aku tusuk ini ingin menyelamatkan aku dunia dan akhirat. Gerakkan tanganku ini. Kalau tidak dia menyelamatkan dunia dan akhirat, jangan ditusuk. Insya Allah. Mudah-mudahan Allah berkahi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Bu. Oh, serius banget. Kita salawat dulu. Ini Isra Mi'raj. Nanti kita bahas Isra Mi'raj. Kita salawat Bu ya. Bu ya. Biar kelihatan ibu-ibu yang semangat di situ itu. Biasanya ibu-ibu selalu di depan, nggak tahu di belakang. Ya, salawat ya Bu ya. Ya, yang kencang ya Bu. Yang kencang salawatnya, insya Allah besok dapat pulang dari sini dapat uang, ada uang di atas meja 3 gepok. Amin ya rabbal alamin. Barang-barang Bu. 1, 2, 3. Salatullah salamullah. Bapak-bapak diam dulu. Ibu-ibu aja. Rasulillah salatullah. Waduh. Semangat Bu. Ya, tak kasih nilai. Nilainya 60. Karena kurang semangat. Bu, sekarang bapak-bapak yang di depan ini diam dulu, ustaz-ustaz di depan diam dulu ini. Bapak-bapak ini, coba deh Pak, perlihatkan kejantanan bapak ini. Ya, 1, 2, 3. Salatullah salamullah. Masya Allah. Ala taha rasulillah. Masya Allah, nilainya 50. Tetap ibu-ibu yang menang. Kalau ibu-ibu kalah nanti ngambek dia Pak. Nah sekarang ini guru-guru kita di depan ini, ustadz kita ini. Coba kita lihat guru mulutnya. Ya, kita kerjain guru-guru kita ini. Ya, bapak-bapak diam, ibu diam. Coba kita lihat guru-guru kita ini. Ayo Bang Jamal, yang semangat Bang. Nah, 1, 2, 3. Salatullah. Iya, ala taha rasulillah. Yasin habibillah. Nilainya 90. Karena beliau yang undang saya. Kalau saya kasih nilai kecil nanti kecil juga amplopnya. Bercanda ya Bu ya. Mudah-mudahan kata Rasulullah, man shalla alayya salatan, siapa yang berselawat kepadaku
sallallahu biha asyran, Allah beri 10 rahmat kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Ya, kita singkatkan saja. Subhanalladzi asra bi 'abdihi laila. Kenapa ayat ini dimulai dengan kalimat subhana? Karena perjalanan Isra dan Mi'raj yang tahu hanya Allah. Otak kita ini terlalu kecil, Pak. Kalau kita pikir dari Mekah ke Palestina, dari Palestina langsung ke Sidratul Muntaha, enggak mungkin sepertiga malam. Otak kita ini kecil. Tapi kalau Allah mau, maka keluarlah Maha Suci Allah. Maka kalau sesuatu yang tidak bisa terjangkau dengan akal kita, kejadian apapun yang tidak bisa terjangkau dengan otak kita, maka ucapkan subhanallah. Kalau ketemu, assalamualaikum. Kalau salah, astagfirullah. Dapat hadiah, alhamdulillah. Itu kalau dapat hadiah dari Allah, alhamdulillah. Tapi kalau Bang Jamal kasih ke saya, apa saya ucapkan? Jazakallah. Bukan alhamdulillah, bukan terima kasih, tapi jazakallah. Mudah-mudahan Allah balas kebaikanmu Bang Jamal, begitu. Kalau sesuatu yang takjub, masya Allah. Mudah-mudahan nanti masjid kita ini takjub begitu masuk ke dalam masjid ini, masya Allah. Punya mobil, Pak? Punya? Pernah nggak diucapkan sama mobil itu masya Allah? Bilang sama mobil itu masya Allah, diules-ules, diusuk-usuk mobil itu biar awet. Punya motor? Pernah nggak ngomong sama motor itu masya Allah? Nggak pernah. Itu. Punya istri, Pak? Punya istri? Pernah nggak ngomong sama istri masya Allah? Astagfirullah. Masya Allah. Bapak ngomong sama istri masya Allah biar istri awet. Ya, ini ngomong sama istri innalillah, tumben lo kebetulan kali ini. Cuma 2 kata ngomong sama istri, tumben lo neng udah berdandan hari ini, innalillah. Ya. Bu, punya laki, Bu? Bu, punya laki? Pernah nggak depan laki ngomong masya Allah? Kagak. Ngomong, Bu, di depan laki masya Allah biar laki nggak dibawa pelakor, biar laki awet. Depan anak yang pertama, anak yang kedua diusap kepalanya, masya Allah, nak kamu jadi anak yang soleh. Ini ketika anak lagi main-main dibilang hitam banget, bandel banget kamu, nak. Tapi kalau sama anak tetangga, hai sayang, dari mana kamu sayang? Karena istri, karena mamanya cantik. Tapi kalau anak sendiri, goblok kamu. Ada nggak di sini? Ada nggak? Ada nggak? Mana orangnya? Kan kita kadang pilih-pilih, sama anak sendiri, sama cucu sendiri, goblok ngomong. Wah, sama anak orang lain, sama cucu orang lain, sama tetangga ada. Sayang, dari mana kamu, nak? Wah, pret. Ya, masya Allah, masya Allah. Subhanalladzi asra bi 'abdihi laila. Perjalanan maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya di waktu malam. Laila itu artinya malam. Tapi kalau ada ibu-ibu yang namanya Laila, itu berarti lahirnya malam. Biasanya kalau malam hitam, tapi insya Allah hitam manis. Kalau ada ibu-ibu yang hitam manis itu namanya Laila. Tapi kalau suka ngambek sama laki, hilang manisnya, tinggal hitamnya. Minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, dari masjidil haram Mekah Mukarramah ke Palestina. Kenapa nggak langsung ke Mekah?
Sidratul Muntaha, kau singgah dulu di Palestina. Inilah mengajarkan malam kepada kita. Kita ambilkan hikmahnya. Dimanapun kita berada, dalam situasi apapun, dimanapun kita tinggal, dalam keadaan sibuk, dalam keadaan ngantuk, dalam keadaan hujan, dalam keadaan dingin, kalau adzan berkumandang, gerakkan hati untuk datang ke masjid. Insya Allah. Itu maknanya minal masjid ke masjid. Langkah kaki kita ini sebelum aktivitas, langkahkan dulu ke masjid. Baru rezeki kita itu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kagak begitu bangun, ambil mobil, ambil motor langsung kabur. Masjid bukan masjidnya yang jauh, Pak, tapi hatinya yang rapuh untuk singgah ke masjid. Hati-hati, Pak. Jangan sampai Allah benci kepada kita. Bu. Jangan sampai Allah benci kepada suami. Apa tandanya Allah benci kepada suami? Begitu bangun, pergi ke kantor, lupa masjid. Hayya 'alas salah. Main HP. Allah benci sama dia. Padahal ketika azan sunnah diam, jawab azan. Hayya 'alal falah. Nonton TV. Allah benci kepada dia. Kenapa Allah benci kepada dia? Kesempatan doa mustajab, kesempatan Allah mengagungkan namanya, tapi kita disibukkan oleh urusan dunia. Idza nudiya bis-shalah, apabila azan berkumandang, adbara syaitan, maka setan lari tunggang langgang. Azan berkumandang, setan lari. Ini ada manusia ketika azan sibuk dengan urusan dunia. Lebih parah mana? Dia. Tapi larinya itu, Pak, walahu duratun. Apalah walahu duratun itu? Setan itu memang kabur, tapi larinya sambil kentut-kentut. Makanya jangan heran kalau lagi orang adzan ngobrol lancar. Orang lagi adzan saat itu dia ke kamar mandi. Orang lagi adzan dia main HP. Kalau dia sedang main HP, orang lagi adzan itu sedang SMS, sedang WA dengan setan. Kalau orang lagi adzan dia ngobrol, walaupun sesama manusia kelihatannya sama, itu sama-sama cium kentut setan. Setan lari tapi ninggalin kentut. Biar kita sibuk ketika adzan berkumandang. Yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka malam ini Isra dan Mi'raj ini sukses di hadapan Allah ketika adzan berkumandang sudah duduk di saf pertama, di saf kedua, di saf ketiga. Masya Allah, tabarakallah. Saya yakin Masjid Nurul Islam ini seperti itu jamaahnya. Amin ya rabbal alamin. Minal masjid ilal masjid. Maka oleh Allah Subhanahu wa taala masjid ini fungsinya disebut apa? Baitullah. Apa? Rumahnya Allah. Allahu akbar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Semuanya amin. Tapi kalau sholat di rumah, Ustaz saya juga sholat di rumah. Allahu akbar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lewat istri pakai daster, sebelah pakai kancing, enggak pakai utang. Khusyuk enggak sholatnya, Pak? Kagak. Ada enggak bapak-bapak ini? Bapak lagi sholat di rumah, khusyuk sholatnya. Bini lewat pakai daster 3 minggu belum dicuci. Dasternya sebelah pakai
peniti, nggak pakai BH, kira-kira khusyuk nggak salatnya? Jujur, khusyuk nggak salatnya Pak? Kalau Bapak khusyuk salatnya berarti Bapak malaikat. Ya, makanya di masjid ini, makanya kata Allah, kalau kita mau mencurahkan hati kita, mau bercerita dengan Allah, mau menyampaikan kemauan kita, salat di masjid. Laki-laki itu salatnya di masjid. Kalau ada laki-laki salatnya di rumah, itu bukan laki-laki, tapi laki-lakian yang jadi laki-laki. Ya. Kan kita minta, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kan kita minta sama Allah, kita cerita. Kalau kita mau cerita kepada Allah, salatnya di masjid. Kalau kita mau ngobrol dengan Allah, baca Al-Quran. Ini mau apa lagi nih? Mau Ramadan ini. Mudah-mudahan di Masjid Nurul Islam kita ada begitu. Ada ketika Ramadan pertama, kebiasaan kita ketika Ramadan malam pertama, alhamdulillah sampai macet, sampai keluar. Imam kadang nggak bisa masuk. Tapi malam kedua, ketiga ditanya, siapa imamnya? Oh Ustadz kelamaan itu. Kebiasaan kita lagi salat Pak. Ini jujur dah. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Lihat jam apa lihat nikmatnya salat? Lihat jam kan ya? Oh udah jam 8 belum kelar-kelar. Kebiasaan buruk kita itu Pak. Pada salat ini kalau kita mau contoh itu ada jamaah tabligh alhamdulillah. Kalau di Jawa ada dua contoh, 23 rakaat 8 menit selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Amin. Allah akbar. Ada itu. Tapi ada juga di Temboro salat tahajud, salat tarawihnya 30 juz selesai satu malam. Kapan mulainya? Begitu selesai maghrib, begitu selesai isya langsung tarawih, baru kelar sahur jam 3 malam. Kira-kira di sini mampu nggak Pak? Salat tarawihnya itu 30 juz. Itu ada jamaah kita. Ustaz ya. Di Temboro kan begitu itu. Ramadan itu. Itu orang-orang pilihan Pak. Orang-orang disayang oleh Allah, orang-orang dicinta oleh Allah. Salat malamnya full satu malam. 1 juz. Kalau di sini zaman juz 30. Kulu lagi itu. Aduh, begitu imamnya beda. Apalagi kalau Ustaz Mahir imamnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman. Lama ini, lama. Allamal Quran. Aduh, kacau dah kita itu. Maka masjid dijadikan baitullah, rumahnya Allah. Kalau kita perlu datang ke masjid. Yang kedua, apa fungsi masjid ini Pak? Adalah baitu Rasulullah. Kalau kita mau menyebut nama Nabi ada di masjid, apa contohnya? Isra Mi'raj ada di Maulid ada di Ketika Nabi sampai ke Madinah, bukan kontrakan yang dia cari, apa? Di mana tanah yang tepat untuk mendirikan masjid, tempat sujud. Maka kalau kita ingin umat Nabi, kalau memang kita umat Rasulullah, Isra dan Mi'raj setiap tahun kita peringati, Maulid Nabi setiap tahun kita peringati, maka datanglah ke masjid ini. Langkah kaki kanan ampunan Allah, langkah ke kiri derajat Allah, diangkatkan derajat. Kaki kanan derajat, kaki kiri ampunan, kanan derajat ampunan. Yang jauh semakin banyak langkahnya. Ustaz, rumah saya di Pululan dekat dengan masjid. Waktu pergi keliling lama jadi pulangnya juga nggak apa-apa sambil olahraga Pak ya. Baitul Rasulullah. Apalagi fungsi masjid ini? Masjid ini adalah Baitul Mukminin. Baitul Mukminin. Saya yakin Pak, kita kenal dari suku Aceh, dari suku Madura, dari Irian, dari Jawa, kenal di masjid ini. Betul tidak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah berpulang ke rahmatullah Bapak Anu bin Fulan, Gang Swadaya nomor 3. Siapa meninggal? Oh, itu kan Gang Swadaya kan tetangga gua itu.
Kok nggak kenal ya? Yaelah, nggak kenal. Begitu kenalnya ketika sudah tergotong di depan masjid. Baru kenalnya sudah datang ke masjid. Karena nggak datang ke masjid nggak kenal. Karena datang ke masjid pasti kita kenal. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, zikir, astagfirullah. Memang ada juga orang zikir, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, alhamdulillah. Itu ada dalilnya Pak? Kan ada ya? Assalamualaikum warahmatullahi, alhamdulillah. Alhamdulillah apa? Tadi aja baca Fatihah, mulut baca Fatihah, hati kemana-mana. Makanya kenapa Nabi ketika assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, ucapan yang pertama itu astagfirullah. Kenapa astagfirullah? Boleh jadi wahai Allah aku Fatihah tadi enggak khusyuk bacaannya, boleh jadi ruku tak sempurna, boleh jadi i'tidal tak sempurna, boleh jadi sujud tak sempurna. Maka ucapan yang pertama assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, astagfirullah ya Rab, ampuni salatku kalau tadi tak benar. Itu mana istighfar. Habis kita berzikir salaman, makanya ada salawat. Sallallahu ala Muhammad sallallahu sampai salaman. Oh, alhamdulillah kenal. Datang ke masjid. Maka rumah apa? Makanya masjid ini adalah Baitul Mu'minin. Minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah. Apa mana barakna haulah? Ketika suami datang ke masjid, maka istri yang di rumah insya Allah dijaga oleh Allah. Ketika ayah datang ke masjid, maka anak yang di rumah dijaga oleh Allah. Ketika laki ke masjid, maka rumah, mobil dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada satu hadis dari Ummu Aisyah, ketika sholat subuh datanglah malaikat rahmat, datang setiap rumah itu. Begitu datang ke rumah itu dilihat mana lakinya, oh lagi ke masjid. Malaikat taruh di situ beras tiga karung, ditaruh gitu 3 karung. Datang lagi ke rumah yang satu, mana lakinya? Dibawa lagi 3 karung, nggak jadi ditaruh di situ. Datang lagi ke rumah pulang, oh mana suami? Masjid, rezeki ditaruh oleh malaikat rahmat. Tapi malaikat rahmat ini hati-hati Pak. Ini suka ke masjid ini. Diulang lagi habis sholat subuh. Ini tadi ke masjid ya. Lihat lagi malaikat. Begitu pulang ke rumah tidur lagi. Tadi beras yang 3 karung diangkat lagi sama malaikat. Karena kebiasaannya habis sholat subuh tidur. Habis sholat subuh tidur. Nggak boleh Pak. Kalau orang habis subuh, kalau bahasa kami orang kampung saya Pak, rezeki dipatok. Ayam udah bagus-bagusnya ke masjid, ya udah rezeki udah diturun 3 karung beras, tapi begitu pulang ke rumah tidur lagi. Haram itu. Orang yang tidur habis subuh maka cepat datangnya pikun. Orang yang tidur habis asar maka urat-uratnya pun cepat lemah syahwat, terutama lemah syahwat. Mudah-mudahan jamaah ini tidak habis sholat subuh, habis sholat asar banyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, insya Allah. Salatullah salamullah salatullah salamullah ala yasin barakna haulahu, diberkahi suami yang ke masjid, anak laki-laki yang ke masjid, maka anak perempuannya diberkahi oleh Allah. Sebelum ke kantor ke masjid, maka kantor usahanya diberkahi oleh Allah. Rumahnya diberkahi oleh Allah, kendaraannya diberkahi oleh Allah. Ini janji Allah. Maka tidak ada orang yang ke masjid miskin. Ini ada cerita Pak. Mau dengar cerita Pak? Bu, mau dengar cerita? Ada seorang pegawai pajak. Gajinya besar, 30 juta sebulan. Tapi dia enggak sempat salat berjamaah. Hati kecilnya ini selalu menangis. Aduh, gaji gue besar nih. Kerjaan banyak,
tapi nggak ada salat berjamaah. Suatu ketika dia ambil keputusan berhenti dari kantor itu, keluar dari kantor itu. Apa yang terjadi? Dia jadi tukang ojek online. Setiap hari ojek online, tapi selalu sholat berjamaah. Kalau kemarin baju jasnya rapi, sepatunya mengkilat, rambutnya rapi, tapi saat ini jaketnya sudah kotor, sepatunya sudah kotor, tapi setiap hari kita setiap sholat berjamaah, setiap waktu dia sholat berjamaah. Tapi aneh, anak muda ini habis sholat dia berdoa kepada Allah. Apa doanya? Selalu bersyukur kepada Allah. Ya Allah, hari ini aku dapat rezeki, tapi alhamdulillah engkau beri aku sholat berjamaah. Pada saat itu lagi kusyuk-kusyuknya berdoa, ada seorang bapak-bapak ngampirin. Dilihat itu anak muda khusyuk banget berdoa. Waalaikumsalam. Bapak kok khusyuk banget berdoa? Ada apa? Iya Pak, alhamdulillah. Saya baru resign dari kantor. Saya bisa sholat berjamaah, saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Memang kerjaan Bapak apa? Saya kerja di pajak. Tapi saya enggak sempat sholat berjamaah. Oh begitu ya. Kebetulan Bapak ini punya perusahaan pajaknya sedang bermasalah. Bisa tolong enggak saya? Saya pajak perusahaan saya sedang bermasalah. Oh insya Allah. Dikerjakanlah selama 3 hari selesai. Begitu selesai, Bapak ini nggak minta nomor rekening. Mas, boleh nggak minta nomor rekeningnya? Buat apa Pak? Tanda terima kasih saya kepada Bapak. Kalau Bapak tidak selesaikan laporan pajak saya ini, maka perusahaan saya didenda. Bukan hanya miliaran, bukan hanya ratusan, bahkan miliaran dendanya. Begitu dikirim, Pak, udah saya transfer ya. Begitu dilihat sama anak muda tadi itu, nangis dia. Apa yang terjadi? Rekening yang masuk ke dalam saldo dia itu jumlahnya 100 juta. 3 hari jadi 300, 3 hari kerja menjadi 100 juta. Kenapa itu? Karena dia sujud di masjid, karena dia berdoa ke masjid mengadu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah. Itu mau di itu kotak amalnya mau digeser. Udah digeser Bang Jamal? Hah? Udah Ustaz? Mau digeser lagi? Oh geser dulu dah. Nah itu. Kalau boleh pakai itu aja, pakai sarung. Nah Ustaz kasih hanunya, sorbannya. Ayo berjalan biar cepat. Ayo Bapak yang ada bawa duit, nah keluarin duitnya. Nah, keluarin duit biar kita berimpak seberapa saja boleh. Ibu-ibu, anak-anak muda, anak-anak putri-putri, silahkan berjalan di hadapan ibu-ibunya biar pembangunan masjid kita ini. Terserah Pak. Kalau ibu nggak bawa uang nggak apa-apa, itu ada cincin kan, taruh dalam itu. Bapak-bapak nggak bawa uang dah, buka jamnya, taruh udah. Ya. Sambil ini kita bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Sallallahu alaihi wasallam. Jangan malu-malu Pak, sampai ke sini Ustaz. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Bersama-sama ya, terus berjalan di depan ibu-ibu. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam.
barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Kenapa Isra Mi'raj itu terjadi? Dibawa Nabi sampai ke langit, sampai ke Sidratul Muntaha untuk memperlihatkan kejadian-kejadian semenjak zaman ajali sampai nanti di alam akhirat. Ketika Nabi melihat ada orang yang sedang mengiris perutnya, kemudian dimakan dia sendiri. Nabi bertanya kepada Jibril, wahai Jibril, itu kenapa dia mengiris perutnya sendiri kemudian dimakan dia sendiri? Itulah umatmu Muhammad. Dia salat, dia ngaji, dia sedekah, dia melakukan amal baik, tapi tidak pernah putus menggibah orang. Orang yang suka menggibah, nah nanti perutnya diisi sendiri, dimakan sendiri. Berjalan lagi Nabi, dilihat ada orang lidahnya menjulai ke belakang, diinjak-injak orang di belakang, panjang ke belakang sana. Nabi bertanya, wahai Jibril, itu kok ada orang, kenapa lidahnya panjang sampai menjulai-julai ke belakang, diinjak orang lain di belakang? Apa kata Jibril? Wahai Muhammad, itulah umatmu yang penceramah tapi tidak diamalkan ilmunya. Nanti saya kenapa? Apalagi dia pas jadi caleg ini jadi calo calegnya itu. Parah nih Pak. Penceramah tidak sesuai dengan yang disampaikannya. Nanti lidah ini menjulai-julai ke belakang, diinjak. Itu azabnya bagi penceramah. Tapi mudah-mudahan kita datang di sini, apa yang kita sampaikan kita minta kepada Allah supaya Allah jaga kita dunia dan akhirat. Yang terakhir Pak, yang terakhir, apa makna daripada Isra dan Mi'raj ini? Insya Allah sebulan lagi kita akan masuk bulan suci Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Bu, kalau biasanya Ramadan itu berapa kali khatam Al-Quran? Setiap hari, setiap Ramadan. Sebulan berapa kali khatam Bu? Nah, nggak dijawab. Kasihan amat. Bapak, kalau Ramadan berapa kali khatam Al-Quran? Sekali, 3 kali beneran. Hati-hatilah Pak, jangan sampai ketipu Ramadan itu Pak. Kadang kita itu suka alasan. Alasan yang pertama, mentang-mentang sahur, habis sahur tidur. Ada enggak? Ya kan capek Ustadz. Kan ada juga kata Ustadz itu, Ramadan itu, puasa itu orang tidur aja ibadah. Jadi kebanyakan tidur dianya. Alasannya begitu. Ini lagi Pak, pada waktu mustajab. Kapan waktu mustajab? Habis asar. Habis asar apa yang terjadi? Ambil motor, keliling sama bini nyari makanan, nyari kolak, coklat putih, nyari makanan, kelilinglah nyari makanan gitu. Ada gorengan, ada chicken yang pakai celana, ada yang kagak pakai celana, diborong semuanya. Kira-kira kemakan semua enggak Pak? Kagak kan ya. Itu padahal waktu mustajab. Alasan kita nyari makanan, alasan kita itu apa namanya? Ngabuburit, ya. Itu bukan ngabuburit, ngabisin waktu. Kita setiap hari, begitulah nyari makanan. Aduh, kacau itu Pak. Seakan-akan puasa itu begitu buka puasa makan apa adanya. Bukan begitu. Imam Syafi'i kenapa jadi orang alim? Kenapa jadi orang hebat? Kenapa jadi imam besar? Ketika buka puasa cukup dengan air putih. Nah besok itu kalau menjadi orang hebat, buka puasa pakai air putih aja dah. Ya, itu jangan sampai kita ketipu. Ya. Nah, alasannya puasa nyari makan tapi balas dendam. Begitu buka makan kolak, tarawihnya sudah lemas, tarawihnya udah gak mampu. Padahal kalau di Arab sana, di Timur Tengah sana, malam separuh 15 terakhir itu adalah puncak-puncaknya penuh masjid. Tapi di kita di sini 15 terakhir itu puncak-puncaknya kosong masjid.
Ya mudah-mudahan nurul Islam, nurul iman kayak begitu kamu ya. Enggak kamu. Sama Pak, sama. Masya Allah, tabarakallah. Lagi di mana? Oh lagi stasiun. Lagi di mana? Di bandara. Lagi di mana teh? Oh lagi bikin kue lebaran. Lagi di mana? Oh lagi di mall. Sepertiga terakhir malam. Lagi di mana? Oh lagi pulang kampung kan mudik. Nah, kita kadang juga tertipu dengan mudik. Bukan nggak boleh mudik, boleh mudik. Tapi pada saat mustajab, malam 27, malam 29, malam 25, malam-malam turunkan rahmat. Tapi kita asik-asikan di tol. Jangan tangka taraweh, salat maghribnya ketinggalan. Jangan taraweh, salat isya pun ketinggalan. Gimana itu? Bukan nggak boleh mudik, boleh mudik. Apalagi kalau mudiknya itu pakai ya, begitu mudik ke kampung, bawa Pajero, bawa mobil baru. Begitu lewat depan tetangga, gue 3 tahun merantau di Jakarta, dapat ini. Ada nggak di sini? Ada nggak? Jadi pulang ke kampung itu bukan untuk menyenangkan orang kampung, malah sambang-sambang kepada orang kampung. Dosa besar itu Pak. Kita ketawa habis ketika makan orang Idul Fitri, kiki makan ada tetangga, ada saudara, tapi tetangga kita nggak openin, kita lewatin dengan mobil mewah depan rumahnya. Di mana kita akidah kita sesama Muslim? Memang kita pulang kampung, akan tetapi kita sudah menyinggung perasaan saudara-saudara kita. Mudah-mudahan nanti pulang kampung Ramadan ini, mudah-mudahan saya berdoa kepada Allah, Ramadan ini selesai, maka masjid ini insya Allah juga akan selesai. Amin ya rabbal alamin. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Isra dan Mi'raj ini, kunci daripada Isra dan Mi'raj ini adalah menjaga masjid ini. Jangan sampai Pak, mohon maaf, di mana-mana di akhir zaman masjidnya bagus tapi tidak ada jamaahnya. Masjidnya mewah tapi tidak ada jamaahnya. Mudah-mudahan di sini nanti ketika masjid ini selesai, saya yakin salat subuhnya sampai keluar-keluar. Salat maghribnya sampai keluar-keluar. Salat Jumatnya insya Allah juga sampai keluar-keluar. Kalau dijajarin dari sini 1, 2, 3, 4, 5, 1, 1. Enggak ya, mudah-mudahan penuh semua. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Angkat kedua tangan kita bermuhasabah. Ya dzal jalali wal ikram. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kami duduk dalam rumahmu ini ya Allah, berharap rahmatmu, berharap kasih sayangmu, berharap ampunanmu ya Allah. Kami memperingati Isra dan Mi'raj ini agar bisa mencontoh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya Allah, agar bisa menjadi umat Rasulullah yang sejati ya Allah. Ya Allah, kami duduk di dalam rumahmu ini agar rumah ini agar selalu makmur, menjadi rumah yang selalu penuh dengan jamaah-jamaah kegiatan kemakmuran masjidnya. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Tawwab, ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Boleh kami melakukan dosa sampai detik ini ya Allah. Berikan kami kesempatan berbuat baik, beribadah dengan tulus. Sebulan lagi ini kami menyambut bulan suci Ramadan ya Allah. Mudah-mudahan Ramadan nanti tak ada satu malam pun yang luput, tak ada satu hari pun yang luput kecuali kami isi dengan beribadah ya Allah. Tidak banyak main HP, tidak banyak main nonton TV, tidak banyak main ngobrol. Yang ada kami berdialog dengan baca Al-Quran, memperbanyak zikir kepadamu ya hai Allah. Bantu kami ya Allah, Engkau janjikan di dalam Al-Quran, doa-doa kami Engkau ijabah ya Allah. Mudah-mudahan Ramadan ini Engkau ijabah doa kami ya Allah. Doa yang belum Engkau ijabah ya Allah. Keinginan istri yang belum Engkau ijabahlah ya Allah. Keinginan suami yang belum Engkau ijabahlah Ramadan ini ya Allah. Hajat anak-anak kami yang belum terpenuhi ya Allah Ramadan ini sampai
sampaikanlah ya Allah. Ya Allah, semua jamaah masjid ini ya Allah, selesaikanlah pembangunannya ya Allah. Jadikan masjid yang terbagus menjadi masjid yang terbaik, jamaahnya pun jamaah yang terbaik ya Arhamar Rahimin. Ya Arhamar Rahimin, ya Hakim, ya Adlu. 4 hari lagi ini kami memilih orang yang menuntun hidup kami. Kami memilih pemimpin yang mengarahkan dunia dan akhirat kami ya Allah, yang menuntun kami masuk ke dalam surgamu. Ya Allah, titiplah kepada kami pemimpin yang saleh, pemimpin yang amanah, pemimpin yang takut kepada Engkau ya Allah, pemimpin yang mengajak kami masuk ke dalam surgamu ya Allah. Jangan lagi kami antara sesama muslim saling bertengkar ya Allah, sesama muslim selalu bermusuh ya Allah. Sudah capek kami ini ya Allah. Ya Rahman, ya Rahim, ya Tawwab, berilah kepada kami pemimpin yang bijaksana ya Allah, yang adil ya Allah, yang sayang kepada kami ya Rahman, yang bijaksana ya Allah, ya Arhamar Rahimin. Titiplah kepada kami ya Allah yang terbaik ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, jagalah hati kami ini ya Allah. Cabutlah pada diri kami sifat-sifat busuk ya Allah, iri, dengki, sombong, takabur, riya, sum'ah, bangga diri ya Allah. Buang sifat-sifat busuk itu ya Allah, gantilah dengan sifat-sifat mulia ya Rahman. Gantilah dengan sifat siddiq, amanah, tabligh, fatanah ya Allah. Jadikan wafat kami dalam keadaan husnul khatimah ya Allah. Mudahkan lisan kami mengucapkan seperti ini ya Allah, bersama-sama. La ilaha il. 2 kali lagi. La ilaha, la ilaha Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itulah ujung daripada perjalanan hidup kami ya Allah. Kami mohon ya Allah, sakratul maut kami menjadi husnul khatimah ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Bersama-sama. Ya Nabi, salam alaika, ya Rasul, salam. Ya Habib, salam. Salawatullah alaika. Sekali lagi bersama-sama. Ya Nabi, salam. Ya Rasul, salam. Salam alaika, ya Habib, salam. Salawatullah alaika. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah telah kita simak bersama